dikasih dibagi bakmi gacoan. Oh my god. Alokasikan menu lokal sebagai 80% isi MBG di seluruh wilayah. Ya, saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam. Saya pengen anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my god. Ya, dan maaf ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga. Kalau yang dekat dengan pusat supaya kelihatan bagus, dikasih kayak chicken katsu. Tapi coba kalau yang di daerah, yang SPPG-nya juga agak sedikit main, dikasih itu loh, benda tipis berwarna pink. Saya aja nggak pernah mengatakan ini adalah daging olahan. Saya aja nista bilang itu daging olahan. Saya nggak tahu itu produk apaan. Itu rasanya kayak karton warnanya pink. Dan buat lucu-lucuan nih, lalu anak-anak disuruh, oke, do it your own. Ya, DIY, susunnya ada sayurnya. Astaga, kan bukan itu tujuan MBG. Punten. Ya, dan akhirnya apa? Ini mau sampai kapan makannya burger? Gitu loh ya. Jadi saya setuju bahwa ada anak yang tidak suka dengan pangan lokal karena mereka tidak terbiasa. Tapi bukan berarti lalu request anak-anak lalu dijawab oleh dapur. Ya wis lo, nek requestnya ngono ya wis wae ora apa-apa. Lah kalau requestnya cilok, mati kita. Boleh nggak ciloknya dimodif menjadi bakso ikan? Itu kan kalau ininya cerdas kan bisa jalan gitu loh. Ya, tapi mau ngomong apa kalau SPPG-nya ditekan? Mau ngomong apa kalau SPPG-nya isinya adalah ahli gizi yang begitulah, you know. Saya nggak tahu apakah anggota dewan yang terhormat masih tahu itu. Bahwa kita udah lewat dari 450. So, susu adalah bagian dari protein hewan yang tidak penting banget. Selama di situ ada telur, ada ikan, ada daging, negara kita kurang apa lagi? Ya, jadi kita tidak mungkin mengkonsumsi susu sebagai bangsa Melayu begitu loh ya. Akhirnya ada yang mindset. Lalu kemudian di Depok ada ayam masih mentah, ya kan? Lalu kemudian ada lagi selama di kampungku juga pernah ada belatung seperti yang tadi udah diungkapkan oleh Cisdi. Next please. Ini adalah bukti nyata dari susu yang dibagi. Anda bisa tahu bahwa publik kita tuh udah pinter. Publik kita udah pinter banget. Yang dibagi ini bukan susu, ini adalah minuman bergula dan ada tulisannya tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Bahkan perlu saya tambahkan ada yang menu kering yang diberikan kacang sukro. Itu kan gak masuk di akal sama sekali gitu loh. Dan kacang sukro juga ada tulisannya karena mengandung aspartam. Tidak cocok untuk balita dan ibu hamil dan dibagikan. Anak sudah makan ayam goreng tapi diturunkan menjadi sufor dan bubur instan. Ya bayangin anaknya udah umur berapa itu? Udah 1 tahun lebih ya. Tapi lalu kemudian dibagi-bagi MBG-nya dalam bentuk bubur instan. Ini kan Bang, misi bang. Bang, misi bang. Kalau Bapak bikin lembaga sertifikasi, diduitin lagi nanti Pak. Yakin saya. Dan gak akan jadi jalan keluar. Itu cuman di atas kertas nanti sertifikasinya. Kan kita bisa lihat contoh bagaimana sertifikasi yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja. Yang si Noel itu masuk KPK itu loh. Itu karena sertifikasi di sana banyak banget. Dan gak ada gunanya. Cuma di atas kertas itu Pak. Makanya tadi saya di depan bilang ya, untuk melakukan kontrol itu Kementerian Kesehatan dan turunannya di bawah itu adalah dinas-dinas kesehatan. Jadi setiap SPPG yang mau kontrak kerja, dia harus lulus dulu nih yang 2 tadi ya. Yang akan memverifikasi itu adalah dinas kesehatan dan BP POM di daerah. Jadi ada 2 institusi di situ. Jadi nggak main-main ini, nggak cuman kertas sertifikasi. Kalau itu yang Bapak lakukan lagi, ambrol lagi. Yakin Pak? Makanya tadi di awal kan saya ngomong begitu tadi. Ya, makanya saya bilang lagi tadi, dananya harus disiapkan.
Nggak boleh juga nanti Kementerian Kesehatan dan turunannya di bawah itu, BP POM dan turunannya di bawah itu nggak ada anggarannya untuk melakukan itu. Nanti sertifikat itu dijual belikan, Pak. Saya tahu, Bapak harus tahu ya. Sertifikat higienis itu dijual antara 5 sampai 10 juta per lembar untuk satu sertifikasi higienis. Nah, apa itu yang mau Bapak lakukan? Bapak dipecat presiden, saya yakin. Kenapa? Karena pasti akan keracunan lagi nih nanti anak-anak ini. Pasti akan ada yang keracunan lagi. Tapi kalau terjadi yang seperti Pak Edi bilang tadi, ada kontrol silang, ya, di sertifikasi itu, di situ ada orangnya Kementerian Kesehatan, di situ ada orangnya BP POM, nggak akan main-main. Itu. Dan nanti tanggung jawabnya juga akan ke mereka berdua ini. Tapi jangan cuma tanggung jawabnya, duitnya juga dikasih. Anggarannya juga dikasih, jangan cuma kerjaan aja yang dikasih. Kementerian Kesehatan dan BP POM, kan anggaran BGN luar biasa besar. Harus mengalir lah ya, untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan Presiden untuk mengamankan MBG ini untuk anak-anak Indonesia, gitu loh maksudnya. Jadi tadi saya sepakat dengan yang Edi sampaikan. Jadi harus ada kontrol silang. Kalau BGN lagi yang bikin, ya jeruk makan jeruk. Kata Bapak bagus, ya, tapi saya akhirnya nggak jadi bagus. Ya. Mohon maaf Pak, jangan Ya. mohon Sebentar maaf. Pak, dari selesaikan dulu. Saya mau ngomong dulu, Bapak nggak usah menjelaskan. Menurut saya, apa yang kami sampaikan ini adalah masukan dan ditindaklanjuti saja. Nggak usah defensif, gitu. Ya, nggak usah defensif menjawab kemudian menjelaskan, nggak perlu. Kami perlu Bapak menjalankan apa yang kami usulkan untuk kebaikan BGN. Saya kira itu saja. Mohon maaf nih, mungkin yang lain juga harus jemput bola, BKKBN, BP POM, Kementerian Kesehatan. Yang penting Pak, anggarannya harus betul-betul disiapin juga buat mereka, Pak. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kembali lagi bersama saya, di mana di sini kita akan membahas tentang isu politik yang sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat maupun di kalangan media sosial. Ya, semoga juga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan kejelasan dalam memahami setiap informasi yang beredar. Ya, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara sangat mendalam, secara rinci dan tuntas isi sebuah video yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat di seluruh penjuru tanah air. Ya, teman-teman, video ini mengangkat sebuah peristiwa besar yang dianggap sebagai salah satu titik balik dalam pengelolaan program pemerintah, yaitu penangkapan dan penetapan tersangka terhadap pimpinan tertinggi Badan Gizi Nasional atau yang sering disingkat BGN. Peristiwa ini menarik banyak perhatian karena menyangkut program makan bergizi gratis atau MBG, sebuah program yang diharapkan bisa memberikan manfaat besar bagi jutaan anak Indonesia. Ya, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan seluruh isi pembahasan yang ada di dalam video tersebut. Ini secara berurutan, mulai dari kronologi kejadian, siapa saja yang terlibat, latar belakang program, dugaan-dugaan yang diungkapkan, bukti-bukti yang mulai terlihat, dampak yang ditimbulkan, hingga tanggapan dari berbagai pihak. Tujuannya agar kita semua bisa memahami gambaran yang utuh, tidak terpotong-potong dan tidak hanya melihat dari satu sisi saja. Dan mari kita simak bersama-sama. Ya, teman-teman, di bagian awal video dijelaskan secara rinci siapa saja pihak yang menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Disebutkan bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka sekaligus melakukan penangkapan. Mereka adalah yang pertama Dadan Hindayana, yang menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada periode 2024 hingga awal 2026. Kedua, Sony Sonjaya yang menjabat sebagai Wakil Kepala BGN, Bidang Operasional dan Distribusi. Yang ketiga yaitu Lodwig Pusung yang menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Kemitraan dan Pengadaan. Ya, teman-teman, dijelaskan juga bahwa penangkapan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Sebelumnya ketiga pejabat ini telah dicopot dari jabatannya melalui keputusan Presiden. Pencopotan ini didasari adanya laporan dan temuan awal yang menunjukkan adanya indikasi ketidakberesan dalam pengelolaan organisasi dan program yang dijalankan. Ya, selanjutnya video ini menjelaskan secara panjang lebar apa sebenarnya tugas dan fungsi BGN. Badan ini dibentuk khusus untuk mengelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional dengan skala yang sangat besar.
Tujuan mulianya adalah untuk memberikan asupan gizi yang cukup dan sehat bagi anak-anak usia sekolah, balita, dan ibu hamil di seluruh Indonesia, dengan harapan dapat menurunkan angka stunting, meningkatkan kecerdasan, dan menyejahterakan generasi mendatang. Ya, teman-teman, anggaran yang dialokasikan untuk program ini pun sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah dalam satu periode. Oleh karena itu, pengelolaannya dituntut harus sangat transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Ya, teman-teman, ini adalah bagian inti pembahasan dalam video di mana dijelaskan secara rinci apa saja yang menjadi dasar penyidik menetapkan status tersangka. Disebutkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan awal dan pengumpulan data, ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam dua aspek utama pengelolaan program. Pertama, dugaan manipulasi, kemitraan, dan pengadaan. Ya, video ini menjelaskan bahwa untuk menjalankan program sebesar ini, BGN membutuhkan banyak mitra kerja berupa yayasan, lembaga, atau badan usaha yang bertugas menyiapkan dan menyalurkan makanan. Menurut aturan yang berlaku, pemilihan mitra harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan harus memenuhi syarat-syarat yang ketat, mulai dari kelayakan usaha, standar kebersihan, hingga kemampuan keuangan. Namun, diungkapkan bahwa dalam praktiknya ditemukan banyak kejanggalan, banyak mitra yang ditunjuk ternyata tidak memenuhi syarat administrasi maupun teknis. Lebih jauh lagi, diduga terdapat hubungan khusus antara pimpinan BGN dengan sejumlah yayasan yang terpilih. Disebutkan bahwa beberapa yayasan tersebut didirikan atau dikendalikan oleh orang-orang terdekat, kerabat, atau rekan bisnis para pejabat di BGN. Ya, seolah-olah jalur pemilihan yang seharusnya terbuka justru diatur sedemikian rupa agar hanya pihak-pihak tertentu yang bisa mendapatkan proyek. Akibatnya, dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas gizi justru jatuh ke tangan pihak yang tidak kompeten. Kedua, yaitu dugaan pengelambungan biaya dan kerugian keuangan negara. Ya, selain masalah pemilihan mitra juga diungkapkan adanya dugaan pengelambungan harga atau markup dalam pengadaan barang dan jasa. Penyidik menemukan perbedaan yang cukup signifikan antara harga pasar yang wajar dengan harga yang tertera dalam dokumen perjanjian kerjasama. Mulai dari harga bahan baku makanan, peralatan dapur, biaya transportasi, hingga biaya operasional. Lainnya diduga dicatat lebih tinggi dari harga sebenarnya. Ya, selisih harga yang cukup besar ini diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibat langsung dari hal ini adalah kualitas makanan yang diterima oleh anak-anak seringkali tidak sesuai dengan standar dan janji yang telah ditetapkan. Banyak laporan yang menyebutkan porsi yang sedikit, rasa yang kurang layak, hingga kandungan gizi yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Video ini juga menampilkan pernyataan resmi dari pihak Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa bukti permulaan yang terkumpul sudah cukup kuat sehingga memungkinkan untuk dilakukannya penahanan selama masa penyidikan berlangsung guna mengamankan proses hukum dan mencegah hilangnya barang bukti. Video ini kemudian memaparkan secara jelas bagaimana proses penangkapan dilakukan. Disebutkan bahwa ketiga tersangka dijemput secara terpisah di tempat tinggal maupun kantor masing-masing. Kemudian dibawa ke kantor Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dinyatakan ditetapkan sebagai tersangka, mereka kemudian dibawa ke rumah tahanan negara untuk menjalani masa penahanan sementara. Ya, dalam video ini juga dijelaskan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyidikan, artinya apa yang disampaikan sejauh ini masih berupa dugaan berdasarkan temuan awal. Para tersangka tetap memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum dan berkesempatan membela diri di hadapan pengadilan nantinya. Prinsip hukum yang berlaku setiap dipegang teguh, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ya, teman-teman, di bagian akhir pembahasan video ini mengajak kita untuk merenungkan makna di balik peristiwa ini. Dijelaskan bahwa kasus ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Pertama, bahwa tidak ada jabatan yang kebal hukum. Siapapun yang menyalahgunakan wewenang dan merugikan negara pada akhirnya harus mempertanggungjawabkannya perbuatannya di hadapan hukum. Kedua, bahwa tujuan mulia sebuah program tidak akan ada artinya jika dikelola dengan cara yang tidak jujur dan tidak profesional. Sebesar apapun anggaran yang disediakan, jika pengawasannya lemah dan pengelolaannya buruk, maka manfaatnya tidak akan sampai kepada sasaran yang tepat.
Ketiga, pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Informasi yang beredar dan laporan dari masyarakat menjadi salah satu modal penting agar penyimpangan seperti ini dapat terungkap dan segera ditindaklanjuti. Nah, teman-teman, sebagai penutup, video ini mengajak kita untuk tetap bersikap bijak dan kritis. Kita harus terus mengikuti perkembangan kasus ini hingga tuntas. Namun, kita juga tidak boleh langsung menghakimi secara mutlak sebelum ada keputusan yang sah dari pengadilan. Kita berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Bukti-bukti disajikan secara lengkap dan jika terbukti ada kesalahan, maka hukum dapat dijatuhkan dengan setimpal. Tujuannya agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dapat pulih kembali dan program makanan bergizi gratis dapat diperbaiki agar benar-benar bermanfaat bagi jutaan anak di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman, demikian saja pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan menarik selanjutnya.